Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Harley Kristiawan dari Program Studi Teknik Industri 2019 Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen histori atau sejarah dari manajemen. Dimulai dari early management, yaitu manajemen telah dilakukan sejak lama. Upaya atau organisasi yang diarahkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan atau planning. Yang kedua itu mengorganisir atau organizing. Ketiga memimpin atau leading. Dan terakhir itu mengontrol kegiatan atau mengontrol aktivitas, yaitu controlling activities. Melihat asal-usul praktik manajemen saat ini, dan mengenali apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Kita dapat melihat contoh awal praktik manajemen, yaitu di berbagai contoh ini, yaitu dalam pembangunan piramida Mesir, tembok besar Cina, yang membutuhkan lebih dari 100.000 pekerja, yaitu selama 20 tahun untuk menyelesaikan satu piramida saja. Ada seseorang yang berada di belakang itu semua, yaitu seorang manajer, yang bertugas untuk merencanakan apa yang harus dilakukan, mengatur orang dan bahan untuk melakukannya, memastikan pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaan, dan menerapkan beberapa kontrol untuk memastikan bahwa semuanya itu dilakukan sesuai dengan rencana. Berikutnya itu adalah di gudang senjata Venesia. Lalu berikutnya ada peristiwa sejarah penting, yaitu penerbitan Wealth of Nations, karya dari Adam Smith, di mana ia mengemukakan manfaat pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan. Lalu yang terakhir ada revolusi industri, di mana menjadi lebih ekonomis untuk memproduksi di pabrik. Manajer juga diperlukan untuk mengelola pabrik-pabrik, dan para manajer ini juga membutuhkan formal teoris atau teori formal manajemen untuk membimbing mereka. Itu seperti pada gambar ini, yaitu industri 1, industri 2, industri 3, dan yang sekarang itu ada industri 4.0. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada classical approach. Studi manajemen pertama ini disebut sebagai pendekatan klasik atau classical approach. Menekankan rasionalitas dan membuat organisasi dan pekerja seefisien mungkin. Dua teori utama ini terdiri dari pendekatan klasik, yaitu scientific management, dan yang kedua itu general administrative theory. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai scientific management, yaitu ada seorang tokoh yang bernama Frederick Taylor yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, mempelajari pekerjaan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu pedoman untuk meningkatkan efisiensi produksi, dan juga menemukan satu cara terbaik untuk melakukan pekerjaan tersebut, yaitu dengan menggunakan scientific management principles. Lalu berikutnya ada keluarga Gilbert menemukan alat yang disebut mikrokronometer yang merekam gerakan tangan dan tubuh pekerja dan juga waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan. Gerakan sia-sia yang terlewatkan oleh mata telanjang itu tidak dapat diidentifikasi dan dapat dihilangkan. Keluarga Gilbert juga merancang skema klasifikasi untuk melabeli 17 gerakan dasar seperti mencari, menggenggam, menahan, yang mereka sebut sebagai terblix. Cara yang lebih tepat untuk menganalisis gerakan tangan yang tepat dari seorang pekerja. Lalu berikutnya ada general administrative theory. Ada suatu tokoh yang bernama Henry Fayol, yaitu percaya bahwa fungsi manajemen adalah umum, yang dimana semua usaha bisnis, tapi juga berbeda dari setiap fungsinya. Dia mengembangkan 14 prinsip manajemen, dari mana banyak konsep manajemen ini yang sudah berkembang, yaitu division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scaled chain, order, equity, stability, initiative, dan esprit de corps. Lalu ada juga satu tokoh lagi yang bernama Max Weber. Weber ini menggambarkan tipe organisasi ideal yang disebutnya sebagai birokrasi atau birokrasi, di mana karakteristiknya masih dimiliki oleh organisasi saat ini.
Manajer saat ini itu menggunakan konsep manajemen ilmiah atau scientific management ketika mereka menganalisis tugas pekerjaan dasar yang harus dilakukan. Dan juga menggunakan studi waktu dan gerak untuk menghilangkan gerakan yang sia-sia, dan juga mereka menggunakan teori administrasi umum atau general administrative theory ini. Yang dimana untuk fungsi manajemen dan menyusun organisasi mereka secara efisien dan juga efektif. Berikutnya adalah behavior approach atau pendekatan perilaku. Bidang studi yang meneliti tindakan atau perilaku orang-orang di tempat kerja disebut sebagai perilaku organisasi atau organizational behavior atau yang disingkat sebagai OB atau OB. Banyak hal yang dilakukan manajer saat ini ketika mereka mengelola, yaitu memotivasi, memimpin, membangun kepercayaan, bekerja dengan tim, mengelola konflik, dan juga sebagainya. Sebagai pendukung awal, yaitu ada 4 tokoh yang bernama Robert Owen, Hugo Manselberg, Mary Parker Follett, dan Chester Barnard. Mereka menyumbangkan berbagai ide, tapi semua percaya bahwa orang adalah aset terpenting organisasi dan harus dikelola sesuai dengan itu. Ada suatu studi yang bernama studi Hawthorne yang mempengaruhi manajemen tentang peran-peran orang dalam organisasi, yaitu mengarah kepada penekanan baru, pendekatan perilaku, yang dimana membentuk suatu organisasi yang dikelola, yaitu berbagai macam teori yang isinya seperti motivasi, kepemimpinan, perilaku, dan pengembangan kelompok. Lalu berikutnya adalah quantitative approach atau pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini melibatkan dari aplikasi statistik, model-model seperti model-model optimasi, informasi, dan juga komputer. Manajer saat ini menggunakan pendekatan kuantitatif, terutama ketika mereka membuat keputusan, karena mereka merencanakan dan mengendalikan aktivitas kerja seperti mengalokasikan sumber daya, meningkatkan kualitas, menjadwalkan pekerjaan, dan juga meningkatkan tingkat persediaan yang optimal. TQM atau Total Quality Management itu adalah filosofi manajemen yang ditujukan untuk perbaikan terus-menerus, yang dimana untuk menanggapi kebutuhan dan harapan pelanggan. Apa sih isi dari quality management ini? Yaitu ada 5. Yang pertama itu ada intense focus on the customer, concern for continual improvement, yang ketiga ada process focus, keempat accurate measurement, yang kelima empowerment of employees. Mereka juga menggunakan metode kuantitatif untuk memenuhi tujuannya. Istilah-istilah dari pelanggan mencakup siapa saja, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi mengenai quality management ini, yang intens fokus pada customer, yaitu berinteraksi dengan produk atau layanan organisasi secara internal dan juga eksternal. Lalu pendekatan terakhir yaitu adalah contemporary approach. Bisa disebut sebagai pendekatan sistem juga, yang mengatakan bahwa suatu organisasi mengambil input atau sumber daya dari lingkungan dan mengubah atau memproses sumber daya tersebut menjadi output yang didistribusikan ke lingkungan juga. Seperti gambar ini. Sistem tertutup atau closed system itu tidak dipengaruhi oleh dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Sebaliknya, jika open system atau sistem terbuka itu dipengaruhi oleh dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sebuah organisasi mengambil input atau sumber daya dari lingkungan dan mengubah atau memproses sumber daya tersebut menjadi output yang didistribusikan ke lingkungan. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja untuk membantu manajer memahami bagaimana semua unit yang saling bergantung bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada juga pendekatan lain yang bernama pendekatan kontingensi atau contingency approach, atau bisa disebut sebagai situational approach, yang mengatakan bahwa organisasi itu berbeda, yang berarti menghadapi situasi yang berbeda dan juga cara pengelolaan yang berbeda. Lalu terdapat juga variable-variable kontingensi atau contingency variables. Itu ada 4. Yang pertama adalah organization size, kedua routineness of task technology, ketiga environmental uncertainty, dan yang terakhir itu ada individual differences.
Ini merupakan reference atau daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi dan video ini. Sebagai penutup, mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, dan selamat malam saya ucapkan terima kasih.